tapi ada yang baru mau memulai juga, nggak apa-apa gitu ya. Nah, di sini tuh ada beberapa data yang menarik nih teman-teman, bahwa kenapa sih kita penting untuk berjualan online saat ini. Yang pertama adalah 1 dari 5 pengguna internet sekarang berbelanja online. Jadi bayangkan teman-teman lagi ada di satu grup gitu ya, 1 dari 5. Jadi ketika teman-teman berkumpul ada 5 orang, mungkin satu itu akan berbelanja online. Dan bayangkan dari seluruh masyarakat Indonesia yang begitu besar ini, berarti peluangnya sangat besar sekali. Dan juga data yang kedua, ada 202,6 juta penduduk Indonesia sudah terhubung dengan internet. Nah, di sini juga peluangnya sangat besar sekali. Ketika kita juga percaya bahwa program dari Kominfo yang memang menginginkan masyarakat melek digital juga pada 2024, ini akan selaras juga nih, karena memang sudah lebih dari setengah penduduk Indonesia sudah terhubung dengan internet. Dan yang ketiga, 87,1% pengguna internet merupakan pembeli online. Jadi memang peluangnya sangat besar sekali teman-teman ketika kita melihat data ini. Jadi teman-teman, bagi yang masih ragu-ragu untuk berjualan online saat ini, sudah tidak ada waktunya lagi untuk ragu-ragu, karena sudah terbuktikan oleh data memang peluangnya sangat besar. Oke, pertanyaan yang kedua, kenapa sih harus Tokopedia gitu ya? Mudahnya raih peluang jualan di Tokopedia. Yang pertama pasti gratis teman-teman. Jadi teman-teman tidak akan dipungut biaya apapun dalam membuka toko, tidak perlu bayar sewa, dan juga jam kerja lebih fleksibel. Yang kedua, layanan pengiriman terlengkap. Nah, di sini tadi aku udah lihat di chatbox absennya pada dari daerah yang bermacam-macam gitu ya. Jangan pernah khawatir karena cakupan pengiriman dari Tokopedia itu hingga ke pelosok Indonesia. Dan yang ketiga, fitur-fitur pilihan pendukung jualan. Nah, itu dilengkapi dengan fitur-fitur pilihan yang bisa mengembangkan toko teman-teman. Dan fitur-fiturnya apa? Pagi hari ini kita akan jelaskan lebih detail lagi ya teman-teman. Oke, kita sudah tahu alasan kenapa sih kita harus berjualan online pada saat ini gitu ya, dan juga kita harus bisa mengetahui bagaimana sih cara memulainya gitu ya. Semua mungkin teman-teman di sini juga pada bingungnya gimana sih cara memulainya, gimana sih cara buka toko di Tokopedia. Nah, langkah awal memulai bisnis online bisa dengan membuka dan mengatur akun toko online pertamamu tentunya di Tokopedia. Nah, seperti apa sih cara untuk memulai bisnis online? Nah, di sini Kak Adit akan menjelaskan bagaimana cara membuka toko di Tokopedia. Silakan Kak Adit. Baik, terima kasih Kak Adrian. Tadi teman-teman seperti yang udah Kak Adrian jelasin kan sebenarnya bisnis online di Indonesia potensinya tinggi banget. Dan mungkin dari teman-teman ini tadi sempat banyak ya yang share juga, ada yang udah punya toko, tapi mungkin banyak juga dari teman-teman yang belum punya toko. Jadi nanti kita bakal jelasin nih ke teman-teman gimana sih caranya buka toko. Mungkin buat teman-teman yang belum punya toko bisa nih sambil dibuka Tokopedia-nya, terus sambil buka bikin tokonya nih. Jadi bisa sambil praktek ya teman-teman. Oke, jadi gimana sih langkah-langkah yang bisa kita lakukan sebelum buka toko? Jadi sebelum buka toko kita perlu siapkan 3 hal nih. Yang pertama adalah teman-teman harus tentukan nama toko teman-teman. Jadi pemilihan nama toko ini penting karena nama toko yang menarik itu akan sangat mudah untuk ditemukan oleh pembeli. Kayak misal di sini kita misalnya punya toko jual alpukat nih. Terus kita pakai nama Avocadron karena avocado dan alpukat gitu kan saling ini dekat namanya seperti itu. Nah, untuk setelah teman-teman tentukan nama toko, selanjutnya apa sih yang harus teman-teman lakuin, yaitu teman-teman tentuin link toko. Nah, jadi untuk link toko ini ada 2 nih, mungkin teman-teman ada yang bingung apa sih bedanya link toko dan domain. Nah, link toko ini adalah alamat URL-nya ya, kalau istilahnya tuh ya. Jadi kalau misalnya teman-teman di toko fisik mungkin mirip dengan yang namanya alamat. Sedangkan kalau domain itu si nama tokonya itu. Jadi nanti link tokonya ini nanti teman-teman juga tentuin di Tokopedia dan domainnya juga ditentuin di Tokopedia kayak gitu. Nah, setelah teman-teman menentukan nama toko dan menentukan link toko sama domain, terus apa sih yang teman-teman harus lakuin? Teman-teman siapin alamat toko. Nah, ini adalah bedanya sama yang tadi itu alamat toko fisik teman-teman nih. Nah, ini gunanya untuk apa? Yaitu gunanya untuk mempermudah proses penjemputan barang oleh kurir. Jadi kan nanti bakal ada buat pengirimannya agar mempermudah nih. Jadi teman-teman nggak harus masukin tuh tiap ada order, teman-teman harus masukin alamat satu-satu. Nah, itu tuh nggak perlu karena sudah ada alamat toko seperti itu. Dan pastikan juga alamat toko yang teman-teman masukin sudah benar dan sesuai ya, jangan sampai ada typo karena takut nanti ada kurirnya nyasar atau misalnya ada yang masalah-masalah lain seperti itu.
Next, Kak Adrian. Nah, di sini kita bakal nunjukin satu video ya, Kak Adrian ya, untuk buka toko di Tokopedia dan mulai berjualan online. Gitu. Mungkin aku akan mengingatkan lagi pada teman-teman ya. Jadi salah satu syarat untuk bisa mendapatkan sertifikat elektronik dari Kominfo adalah dengan membuka toko dan juga mengisi survei. Jadi teman-teman mungkin keluarkan gawainya sekarang untuk bisa pelan-pelan ya mengikuti untuk bisa buka toko di Tokopedia. Oke, Kak Adit, kita akan putarkan bareng-bareng ya untuk videonya instruksi membuka toko di Tokopedia. Ketika memutuskan jualan online, pemilik bisnis perlu platform yang bisa memenuhi semua kebutuhan untuk berkembang. Kamu bisa pertemukan produkmu dengan lebih dari 90 juta pengguna aktif, menggunakan layanan pengiriman lengkap yang bisa menjangkau lebih dari 97% kecamatan Indonesia, serta berbagai fitur dan layanan yang akan memudahkan usahamu mencapai kesuksesan. Dan semua itu bisa kamu dapatkan dengan buka toko gratis di Tokopedia. Yang perlu kamu lakukan hanya masuk ke aplikasinya, ketik buka toko, pilih hasil paling atas, lalu klik buka toko gratis. Kemudian isi info toko. Buat nama toko yang menarik dan sesuaikan nama domain toko agar gampang diingat. Lalu masukkan alamat tokomu, lengkap dengan nama jalan, nomor rumah, bahkan RT RW-nya. Selesai deh. Semua cuma perlu waktu kurang dari 5 menit. Setelahnya, kamu bisa tambah produk ke toko dan langsung mulai jualan. Gampang banget kan? Mulai aja dulu. Dapatkan semua kebutuhan bisnis online-mu di Tokopedia. Oke, tadi aku dapat catatan dari chatbox, videonya sempat ngeblank ya? Iya betul, Kak Adrian. Oh gitu. Oke, kita akan putarkan sekali lagi ya Kak Adit ya, karena ini penting nih, cukup penting untuk membuka nih, toko. betul. Maaf ya, kita akan putarkan sekali lagi. Ketika memutuskan jualan online, pemilik bisnis perlu platform yang bisa memenuhi semua kebutuhan untuk berkembang. Kamu bisa pertemukan produkmu dengan lebih dari 90 juta pengguna aktif, menggunakan layanan pengiriman lengkap yang bisa menjangkau lebih dari 97% kecamatan Indonesia, serta berbagai fitur dan layanan yang akan memudahkan usahamu mencapai kesuksesan. Dan semua itu bisa kamu dapatkan dengan buka toko gratis di Tokopedia. Yang perlu kamu lakukan hanya masuk ke aplikasinya, ketik buka toko, pilih hasil paling atas, lalu klik buka toko gratis. Kemudian isi info toko. Buat nama toko yang menarik dan sesuaikan nama domain toko agar gampang diingat. Lalu masukkan alamat tokomu, lengkap dengan nama jalan, nomor rumah, bahkan RT RW-nya. Selesai deh. Semua cuma perlu waktu kurang dari 5 menit. Setelahnya, kamu bisa tambah produk ke toko dan langsung mulai jualan. Gampang banget kan? Mulai aja dulu. Dapatkan semua kebutuhan bisnis online-mu di Tokopedia. Mulai aja dulu ya Kak. Mulai aja dulu, betul. Mulai aja dulu teman-teman untuk membuka toko di Tokopedia. Nah, mungkin videonya tadi cukup singkat dan juga teman-teman bisa mungkin nonton kembali gitu ya videonya, dan materi hari ini tentunya akan kita bagikan juga. Teman-teman ada yang bertanya gitu ya di kolom chat, tapi pastikan teman-teman ikut sampai akhir dan mengisi survei, karena ketika teman-teman mengisi survei kita mendapatkan emailnya dan kita akan mengirimkan materi pada pagi hari ini. Jadi teman-teman pastikan untuk sekarang secara perlahan gitu ya, buka toko pelan-pelan di Tokopedia. Oke, boleh dan dapat dilanjutkan. sertifikat juga ya Kak Adrian ya? Betul, demi mendapatkan sertifikat elektronik dari Kominfo. Baik Kak Adit, silakan waktu dan tempat. Baik, terima kasih Kak Adrian. Oke, tadi seperti yang teman-teman udah lihat juga di video, untuk bikin toko tuh kan mudah banget dan waktunya juga cepat banget gitu. Di Tokopedia itu sangat mudah untuk membuat toko dan mulai jualan. Nah, setelah kita udah buat link toko, udah nentuin nama toko, masukin alamat, terus apa sih yang harus kita lakukan teman-teman? Nah, di sini kita punya 4 langkah mudah nih, gimana caranya untuk mulai jualan di Tokopedia. Nah, pertama-tama teman-teman persiapkan akun pembeli dan tokonya. Nah, ini teman-teman untuk mempersiapkan akun pembeli dan toko, data yang harus dipersiapkan adalah nomor HP, email, dan detail toko yang tadi tuh, nama toko, domain toko, dan alamat toko. Nah, setelah ini, apa sih yang harus teman-teman lakuin, yaitu verifikasi nomor telepon.
Ini karena kita bakal mengirimkan kode OTP nih untuk verifikasi nomor telepon demi keamanan. Karena kita kan tentu saja mau toko dan identitas kita aman kan di Tokopedia, dan verifikasi ini adalah langkah penting untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman harus melakukan aktivasi toko dan verifikasi data diri. Nah, ini nanti verifikasinya teman-teman perlu mengambil foto KTP dan melakukan verifikasi wajah, nanti dipandu tuh ada di dari Tokopedia akan dibantu teman-teman. Jadi ntar langkahnya akan mudah. Lalu langkah terakhir itu seperti apa sih? Yaitu menambah rekening bank. Nah, ini yang perlu disiapkan adalah banknya apa, terus nomor rekening banknya apa. Dan pastikan juga yang teman-teman masukin di rekening bank ini sesuai dengan buku tabungan informasinya, seperti itu. Baik, selanjutnya setelah semuanya udah siap nih dari teman-teman, setting up-nya udah ready, sekarang tokonya udah siap jualan lah, masih kosong nih. Nah, udah aktif, tapi sekarang gimana sih? Apa yang harus kita lakuin adalah teman-teman upload produk andalan teman-teman. Nah, misalnya kayak teman-teman tadi jualan makanan, misalnya saatnya kita upload produk. Nah, kita bakal review nih, gimana sih caranya teman-teman. Oke. Langkah mudah tambah produk lewat aplikasi Tokopedia Seller. Nah, mungkin sekali lagi tadi seperti yang Kak Adrian juga sudah sebut, kalau misalnya teman-teman sekarang lagi buka aplikasi Tokopedia Seller, bisa nih sambil dibikin juga nih, biar sama-sama kita belajar, nanti biar bisa dapat sertifikat juga. Nah, langkah pertama itu buka aplikasinya dulu, terus nanti teman-teman klik produk. Nanti setelah teman-teman masuk ke menu produk, di situ ada ikon plus tuh di pojok kanan atas, teman-teman klik di situ. Nah, dari sini nanti teman-teman bisa isi informasi produk dengan klik mulai untuk nambahin produknya. Selanjutnya, teman-teman bisa pilih sumber foto yang diinginkan. Terus kalau misalnya udah ada tuh di-upload, nanti ada pilihan buat memodifikasi sedikit produknya. Kalau misalnya sudah, klik lanjut. Nah, teman-teman juga bisa modifikasi dengan milih filter nih, kalau misalnya diperlukan. Lalu kalau misalnya udah puas dengan fotonya, teman-teman klik lanjut. Lalu, nah ini langkah terakhir nih yang sangat penting, yaitu lengkapi informasi produk. Nah, informasi produk ini teman-teman perhatikan ya, karena ini juga akan berpengaruh pada produk teman-teman yang teman-teman naikin. Nah, ini juga perlu diperhatikan karena dengan makin rinci teman-teman menjelaskan produknya ini ke calon pembeli teman-teman, nanti produknya teman-teman akan lebih mudah ditemukan oleh pembeli yang teman-teman targetin, kayak seperti itu. Nah, selanjutnya masukkan deskripsi produknya, terus kalau misalnya teman-teman ada video dan variannya di sini. Lalu setelah itu teman-teman klik lanjut, lalu teman-teman setelah memasukkan semua detailnya, masukkan detail pengiriman, lalu klik selesai. Nah, sudah, teman-teman setelah melalui proses ini, teman-teman udah tuh sukses mengupload produk pertamanya teman-teman di toko. Selamat ya, gitu. Nah, tapi perhatikan ketika teman-teman untuk menambahkan produk, itu foto produk, kategori produk, nama produk, harga, jumlah stok, dan berat produk ini perlu teman-teman pertimbangkan juga. Perlu teman-teman pastikan kalau misalnya semua informasi yang diberikan itu udah akurat. Seperti itu. Nah, selanjutnya persiapkan halaman produk yang optimal. Nah, bagaimana sih caranya kita mempersiapkan produk yang optimal seperti itu? Nah, langkah yang pertama adalah memilih foto produk yang menarik. Dari berbagai sisi, minimal 3 foto per produk. Jadi mengapa ini penting? Karena di Tokopedia itu kalau misalnya pembeli sedang mencari produk, hal pertama yang dilihat tentunya adalah gambar. Nah, ini makanya kenapa gambar itu penting. Jadi ini kita rekomendasikan dari Tokopedia itu untuk teman-teman mengupload minimal 3 foto produk dari berbagai sisi agar pembeli bisa melihat produknya secara rinci. Karena kan perbedaan toko online dan toko offline adalah kalau di toko online pembeli tidak bisa melihat produknya langsung nih atau memegang produknya seperti apa. Jadi sebisa mungkin teman-teman menjelaskan secara visual nih produknya yang teman-teman jual itu seperti apa, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah udah memilih produk, ini nih ada rumusnya nih teman-teman. Yang perlu teman-teman ingat gimana caranya biar produk teman-teman bisa naik ketika pembeli mencari produknya. Yaitu rumusnya apa sih? Pertama adalah jenis atau kategori produk, lalu merek produk, dan keterangan. Kalau di sini mengambil contoh toko alpukat kita, itu ada kita
menuliskan alpukat mentega jumbo seperti itu. Jadi deskriptif dan sangat mudah pembeli untuk menemukan produknya ketika mereka mencari alpukat misalnya. Nah, terakhir seperti yang tadi saya udah jelasin juga, pastikan teman-teman memasukkan deskripsi yang lengkap nih dengan spesifikasi produk. Kalau misalnya ada garansi, informasi garansinya seperti apa, terus kelengkapan keunggulan produknya, terus syarat dan ketentuan untuk di produknya seperti itu, dan lain-lain seperti itu. Nah, semoga teman-teman sudah mulai ini ya, mengikuti penjelasan membuka toko dan mengupload produk dengan baik ya Kak Adrian ya. Nah, sekarang karena sudah teman-teman udah bikin toko, upload produk udah, mungkin teman-teman bertanya-tanya nih, gimana sih caranya bisa muncul di Tokopedia pas orang cari produk teman-teman nih, biar lebih efektif lagi. Mungkin Kak Adrian bisa bantu untuk menjelaskan nih gimana caranya untuk biar produknya makin muncul di atas pencarian. Oke, terima kasih Kak Adit. Tadi aku juga udah sempat share juga di kolom chat, kalau teman-teman ketinggalan gitu ya cara membuka toko di Tokopedia, bisa membuka artikel yang sudah saya share. Dan juga tadi udah dijelasin juga nih teman-teman, setelah membuka toko, mengupload produk gitu ya, tentunya teman-teman juga pengen dong produknya juga banyak dicari oleh calon pembeli gitu ya. Tapi ada sebenarnya hal yang perlu diperhatikan nih teman-teman dalam memberikan judul atau nama produk di Tokopedia. Nah, di sini ada hal yang penting banget untuk teman-teman ketahui gitu ya. Ini boleh dicatat bahwa ada mitos dan juga fakta tentang judul produk. Nah, mungkin teman-teman pernah gitu ya menemukan case-nya bahwa judul produk seperti yang digambar di kanan nih teman-teman. Bahwa mitos pertama adalah menambah kata kunci yang tidak relevan seperti tipe atau merek lain di luar tipe atau merek produkmu akan mendatangkan traffic ke halaman produk. Itu sangat mitos atau tidak benar ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat di sepatu yang di sebelah kiri gitu ya, sepatu futsal Kelme original murah promo. Nah, di sini memang mereknya itu kan Kelme teman-teman, tapi dia memasukkan juga nama Nike, Mizuno, Adidas, Calsing, dan Puma. Di situ adalah merek yang tidak relevan dengan barang jualannya. Dan di sini kami dari tim Tokopedia bisa tidak merekomendasikan untuk menamakan nama produk yang tidak ada hubungannya dengan produk yang teman-teman jual gitu ya. Jadi untuk yang pertama ada mitos nih bahwa memang kata kunci yang tidak relevan itu bisa mendatangkan traffic, itu salah ya teman-teman. Nah, faktanya justru penggunaan kata kunci yang tidak relevan seperti tipe atau merek lain di luar tipe atau merek produk yang teman-teman akan jual justru akan mengurangi performa produk. Bahkan buyer bisa kecewa nih karena jualnya kok sepatu Kelme tapi nulisnya Nike, Mizuno gitu ya. Nah, di situ juga akan berpotensi produk defective juga. Jadi ini penting untuk teman-teman ketahui untuk memberikan nama produk. Teman-teman hanya menggunakan kata kunci yang sesuai saja dengan produk, karena faktanya kata kunci yang spesifik akan justru mendorong traffic hasil pencarian teman-teman juga gitu ya. Nah, di sini ada contoh yang baik gitu ya dalam menamakan produk. Di sebelah kanan itu adalah menjualkan garlic powder. Di sini menggunakan rumus yang kita sudah rekomendasikan juga, tipe atau jenis produk diikuti dengan merek, diikuti dengan judul, dengan keterangan. Nah, di sini garlic powder 50 gram, bawang putih bubuk gitu ya, dia menyematkan juga nama Indonesianya dari garlic powder, dan juga ada di keterangannya tobanik atau mungkin jenisnya ya. Jadi teman-teman pastikan untuk mengikuti rantaian judul produk di sebelah kanan ya teman-teman, jangan menggunakan kata yang tidak relevan dengan barang jualan teman-teman. Nah, kata kunci negatif bisa mengurangi performa produk di pencarian. Nah, ini adalah salah satu contoh produk yang dijualnya sama gitu ya, jualnya hoodie, dua-duanya mereknya sama, tapi di sebelah kiri dia menyematkan bukan, merek lain di situ disebutkan ya. Jadi terdapat keyword yang tidak relevan, merek lain di luar merek produkmu, dan biasanya ada kata bantu bukan atau not, itu justru akan memperburuk performa pencarian produk teman-teman di halaman pencarian produk bagi pembeli gitu ya. Nah, di sebelah kanan justru ada contoh yang bagus nih teman-teman, jaket pria zip, hoodie New Balance Essential, stack logo Z original. Di situ juga dia sebutkan juga untuk keterangannya hitam, ukurannya S. Nah, di sini judul produk sesuai karena telah menggunakan rumus sederhana nih teman-teman. Jenis atau kategori produk plus merek plus keterangan produknya. Dan juga tidak menambahkan keyword yang tidak relevan karena di sini memang hanya menjualkan hoodie New Balance ukuran S dan juga warna hitam seperti itu.
Nah, dari materi yang sudah disampaikan sejauh ini nih teman-teman, aku pengen lempar diskusi. Nah, kenapa sih kedua halaman produk ini belum optimal nih? Teman-teman bisa lihat di layar teman-teman bahwa ada dua contoh halaman produk yang belum optimal atau belum sesuai dengan seperti yang tadi sudah Kadit jelaskan. Nah, aku pengen tahu nih di kolom chat, mungkin boleh di komen di kolom chat kenapa sih dua halaman produk ini belum optimal. Nah, teman-teman boleh nih kasih komennya, nanti aku akan bacain. Gambar ya, fotonya kurang detail, infonya yang pertama judulnya kurang jelas, kurang foto produk detail, kurang menarik. Oke, banyak banget nih Kak Adit. Ternyata Iya, banyak komennya banget. sangat sederhana, visual. Aduh, saya sampai nggak bisa baca. Gambar kurang menarik, tidak pakai rumus sederhana, betul sekali. Informasi produk masih kurang jelas, deskripsi. Oke. Mostly memang berarti memperhatikan nih Kak Adit ya, Betul, karena betul. dua Banyak yang halaman benar produk ya. ini, iya, karena dua halaman produk ini memang kita sengaja masukkan yang kurang baik gitu ya. Dan kenapa sih sebenarnya kedua halaman produk ini kurang optimal atau kurang baik gitu ya? Oke, penjelasan yang pertama adalah di sebelah kiri, di situ ada foto produk yang menurut gue hanya satu. Tadi Kak Adit sudah bilang bahwa minimal ada 3 nih teman-teman dari angle yang berbeda. Karena itu ditakutkan konsumen kalau tidak mendapatkan foto produk yang banyak akan tidak mendapatkan gambaran tentang produk kita itu sendiri. Nah yang kedua, halaman produk kurang menunjukkan detail. Betul sekali, tadi juga ada yang komen di kolom chat bahwa tampilan produknya dia hanya white shot aja gitu ya, alpukat dari kejauhan, tapi dia tidak tahu tuh daging alpukatnya seperti apa, dalam seperti apa kalau dibelah. Jadi teman-teman pastikan untuk foto produk bisa mengupload minimal 3 untuk bisa menjelaskan detail produk teman-teman kepada calon pembeli. Nah yang ketiga, nama produk tidak sesuai rumus. Nah, tadi rumusnya sederhana banget ya teman-teman. Di sini hanya menyematkan nama alpukat saja, tidak menjelaskan alpukat apa, atau mungkin ini alpukat ukuran berapa, alpukatnya impor atau lokal. Nah, di sini tidak disebutkan ya. Jadi, nama produk tidak mengikuti rumus, sehingga kesempatan pembeli untuk mengunjungi halaman produk akan lebih sulit, karena namanya itu kurang detail gitu ya, kurang menggugah selera juga untuk para calon pembeli membuka halaman produk teman-teman. Nah, kalau yang kanan nih, kenapa sih halaman produk ini belum optimal? Yang pertama, nah ini juga penting nih teman-teman, karena foto produk terlalu penuh sehingga sulit menemukan fokus. Jadi teman-teman melihat di sini ada foto produk pertama, di situ dia malah menyematkan tips untuk menyimpan buah alpukat. Nah sebenarnya kan di sini lebih fokusnya kepada alpukatnya saja, karena alpukat adalah produk yang teman-teman jual. Jadi pastikan untuk foto yang pertama justru harus merupakan foto terbaik dari produk teman-teman. Nah yang kedua, foto produk pertama atau foto cover betul tidak menunjukkan keunggulan produk. Di sini malah tips menyimpan buah alpukat gitu ya. Justru kalau di sini harus menunjukkan foto alpukat yang lebih lebih menarik lagi agar calon pembeli bisa membuka langsung halaman produknya dari teman-teman. Dan yang ketiga, tidak ada foto produk secara detail. Nah di sini kalau teman-teman lihat jualnya alpukat mentega gitu ya, tapi malah menyematkannya jus alpukat gitu. Jadi di sini ada kekeliruan gitu ya. Jadi ini adalah salah satu contoh, salah dua halaman produk yang belum optimal. Jadi teman-teman pastikan untuk bisa mengikuti rumus sederhana tadi yang disampaikan Kak Adit agar halaman produk teman-teman lebih optimal nanti ya ketika teman-teman berjualan di Tokopedia. Oke, kita lanjut nih. Gimana sih sekarang ya? Udah buka toko, terus udah upload produk juga, udah tahu gimana cara menyematkan judul produk yang optimal gitu ya. Sekarang waktunya kita untuk bisa menarik lebih banyak lagi konsumen untuk membeli produk kita. Nah, salah satunya bisa menggunakan fitur paket bundling nih teman-teman. Mungkin di sini teman-teman ada yang sudah pernah berbelanja di Tokopedia dan juga sudah familiar juga ya dengan fitur ini. Tapi bagi teman-teman yang belum mengetahui apa sih fitur paket bundling, nah di sini kita akan menjelaskan satu persatu. Nah, tawarkan paket bundling ke pembeli, jualan makin laris manis nih teman-teman. Ini adalah salah satu fitur di Tokopedia yang teman-teman bisa gunakan. Itu ada paket bundling di mana fitur bisa membantu seller untuk membuat paket yang terdiri dari berbagai macam produk dalam satu kesatuan ya. Dan di sini seller dapat menggabungkan beberapa produk sekaligus, menambah diskon menarik untuk meningkatkan penjualan dari produk-produk yang diikut sertakan dalam paket bundling. Nah, teman-teman nanti begitu mendapatkan materi ini di akhir sesi ketika mengisi survei bisa mempelajari lebih lanjut di sini juga ya. Nah,
Seller dapat menggunakan paket yang tersedia di toko dengan membuat paket tanpa perlu membuat produk baru. Jadi teman-teman ketika misalkan menjual handphone gitu ya, teman-teman sudah memiliki produk handphone, power bank, dan juga kabel charger misalkan. Teman-teman dari produk yang sudah existing di toko teman-teman itu bisa digunakan paket bundling. Nah, di paket bundling sendiri ada 2 macam nih teman-teman. Bedanya apa sih? Nah, yang pertama ada paket bundling ya, yaitu adalah mengelompokkan produk utama dan pelengkap menjadi satu kesatuan dan menetapkan harga yang lebih rendah tentunya dibandingkan dijualkan secara individual. Misalkan teman-teman membuat bundling pasti bersih gitu ya, teman-teman menjualkan sabun dan shampoo dalam harga yang lebih murah ketika teman-teman menjualnya dalam bentuk paket gitu ya, sabun dan shampoo, mungkin power bank dan juga kabel misalkan. Jadi teman-teman bisa mengkelompokkan produk utama dan juga pelengkap menjadi satu kesatuan dengan harga yang lebih rendah, sehingga teman-teman juga bisa menjual produk lebih tinggi lagi kepada calon pembeli. Nah, yang kedua, paket diskon. Seller dapat memberikan diskon kepada pembeli dengan menentukan minimal pembelian produk agar harganya bisa lebih murah ya, serta membuat hingga 3 skema paket diskon. Misalkan teman-teman membuat ketentuan menjual alpukat gitu ya, minimal beli 3 itu bisa diskon, misalkan 20.000, itu kan lumayan banget untuk menarik pembeli untuk beli langsung dalam jumlah banyak. Itu perbedaan bundling dan juga paket diskon. Oke, mungkin teman-teman masih kebingungan ya. Aduh, gimana sih cara bisa mengaplikasikannya ya untuk paket bundling dan juga paket diskon ini. Nah, sekarang kita masuk ke sesi SKSD teman-teman. Saatnya kita semua demo, bukan sok kenal sok dekat sama teman-teman. Jadi, aku akan mendemokan gimana sih caranya untuk bisa mengaktifkan gitu ya fitur bundling ini. Nah, teman-teman mungkin sedang di depan gawai ya, yang tadi sudah sempat buka toko juga di Tokopedia, bisa dibuka halaman Tokopedia sellernya untuk belajar bareng nih gimana sih cara mengaktifkan paket bundling. Oke, Kak Adit, mungkin aku akan share screen terlebih dahulu ya untuk halaman Tokopedia seller ya, sebentar ya. Boleh, Kak Adrian, silakan. Oke, mungkin teman-teman di sini bisa sambil ikutan gitu ya. Gimana sih Kak sebenarnya caranya untuk mengaktifkan paket bundling? Oke, gambar saya sudah terganti? Sudah terganti, Kak Adrian. Oke, jadi teman-teman ketika sudah membuka toko di Tokopedia, tampilan Tokopedia sellernya akan seperti ini. Jadi untuk mengaktifkan paket bundling, nah teman-teman mungkin pelan-pelan di sini bisa ikut ya. Jadi teman-teman melihat di sini ada bagian iklan dan promosi, di sini ada bagian promosi, klik promosi ini teman-teman. Nah, di sini akan ada banyak banget, tapi teman-teman di sini kita akan fokus pada bundling dan juga paket diskon dulu ya. Nanti teman-teman pelan-pelan akan belajar satu-satu nanti di materi selanjutnya. Oke, yang pertama bundling dulu nih teman-teman. Maksimalkan penjualan dengan pasang produk-produk dalam satu paket gitu ya. Jadi kita membuat satu kesatuan gitu ya. Layar saya terganti nggak ya? Maaf. Terganti, Kak Adrian. Oke, sudah masuk ke halaman paket bundling ya? Betul, sudah. Oke, di sini kita akan masuk ke halaman paket bundling nih, atau diskon untuk produk-produk yang bisa dijual secara bersamaan. Di sini ada klik buka paket, teman-teman. Nah, tampilannya akan seperti ini. Jadi, ketika teman-teman melihat gitu ya, bagaimana cara untuk membuat paket bundling, teman-teman sebenarnya bisa melihat videonya di sini. Jadi, teman-teman pastikan untuk setelah membuka toko di Tokopedia bisa belajar lebih banyak lagi, bisa eksplor banyak hal di sini. Dan di sini aku akan coba trial ya, bagaimana cara membuat paket bundling. Nah, di sini ada 3 hal yang harus dilakukan teman-teman. Jadi atur periode paket. Misalkan nih teman-teman ingin membuat paket bundling dalam masa waktu 1 minggu misalkan ya, mulai hari ini. Jadi misalkan dari tanggal 18 akan berakhir di minggu depan gitu ya, tanggal 25. Oke, jadi paket bundling ini akan aktif selama 1 minggu. Simpan pengaturan. Lalu di sini ada pilih produk dan atur diskon ya, pilih hingga 3 produk yang akan dipasangkan dan atur diskonnya. Nah, di sini mungkin
Aku karena ini akun testing gitu ya, aku akan ceritanya gitu ya. Di sini teman-teman bisa mengatur produk-produk apa aja sih yang pengen dibundling gitu ya, pengen dijadikan satu kesatuan, dan juga bisa mengatur harganya. Nah, setelah itu teman-teman bisa memberikan nama untuk paket tersebut. Misalkan tadi saya udah jelaskan ya, paket bundling yang sifatnya produk utama dan juga produk pelengkap, misalkan sabun dan shampoo gitu ya. Berikan namanya yang seunik mungkin ya, agar pembeli juga makin menarik gitu ya untuk membelinya. Misalkan paket anti corona pasti bersih atau apa. Semenarik mungkin teman-teman bikin paket bundlingnya, dan ketika teman-teman sudah melengkapi info paket, akan ada tampilan di sini, contohnya gitu ya, previewnya. Di sini ada sabun, shampoo, paket bundlingnya apa, dan juga teman-teman bisa lihat paket gitu ya. Ini di halaman produk teman-teman, di halaman paket bundling teman-teman juga bisa preview dulu gitu ya ketika teman-teman sudah apply untuk paket bundlingnya, dan juga di halaman toko teman-teman juga bisa melihat previewnya. Sudah, setelah itu teman-teman tinggal submit aja, teman-teman sudah bisa membuat paket bundling dan juga bisa mengoptimalkan fitur ini juga gitu ya secara maksimal. Nah, itu tadi paket bundling nih Kak Adit ya. Sekarang paket diskon gimana nih Kak caranya? Gampang banget sebenarnya, kurang Gimana tuh lebih Kak Adrian? sama. Oke, jadi masih di iklan dan promosi, klik promosi. Di sini ada fitur paket diskon itu ya, ajak pembeli belanja dengan harga spesial melalui paket dari produk yang sama. Oke, ini halamannya sudah terbuka. Sudah terlihat Kak Adrian. Oke, di sini ada tampilannya ya, paket bundling gitu ya. Di sini buat paket, sebenarnya tampilannya sama juga buat paket diskonmu gitu ya, sama atur periode paketnya juga, misalkan 1 minggu gitu ya, teman-teman atur sama 1 minggu paketnya akan diterapkan. Lalu di sini teman-teman akan pilih produknya kira-kira akan didiskon gitu ya, kelompok yang akan didiskon, misalkan teman-teman menjual apa ya, bumbu masak gitu ya, teman-teman membuat ketentuan, oke, membeli bumbu masak dalam jumlah 5 pieces akan mendapatkan diskon gitu ya, 10.000 misalkan. Jadi teman-teman bisa atur di sini, bisa atur produknya yang akan didiskon mana aja gitu ya, dan juga teman-teman bisa melengkapi info paketnya juga gitu ya, memberikan nama paket yang menarik juga, misalkan bumbu masak apa ya, pasti makanan enak atau apapun ya, teman-teman sekreatif mungkin memberikan nama paketnya sehingga teman-teman bisa menarik lagi nih calon pembeli untuk bisa membeli paket diskon dari calon pembeli gitu ya. Dan di sini teman-teman bisa preview juga untuk paket diskonnya seperti apa tampilannya di halaman produk, paket bundling, dan juga halaman toko. Gitu teman-teman. Oke, kita coba balik lagi ke slide ya. Gampang banget ya Kak Adrian caranya. Iya sebenarnya, tapi mungkin di sini karena keterbatasan waktu juga gitu ya, mungkin kalau misalkan aku agak kecepatan gitu ya, nanti teman-teman nggak usah khawatir, materinya akan dibagikan asalkan mengisi survei ya teman-teman, jadi pastikan untuk ikut sampai selesai nih, juga nanti teman-teman bisa nonton videonya juga, bisa lihat artikelnya juga di sini, jadi teman-teman pastiin untuk ikut sampai akhir. Untuk sekarang diserap dulu mungkin ya Kak Edit ya, jadi bisa coba dipraktekkan lagi setelah ini. Oke. Nah, kita udah buka toko, udah upload produk, udah tahu juga gimana cara namain produk yang benar gitu ya, dan juga tadi kita udah belajar juga gimana cara paket bundling, cara mengkelompokkan atau membuat paket diskon yang menarik untuk para pembeli. Nah, tentunya ini juga hal yang menarik juga nih, karena teman-teman pastinya siapa yang nggak suka sama penghasilan gitu ya. Jadi teman-teman bisa mempersiapkan toko untuk menyelesaikan transaksi pertama gitu ya. Jadi teman-teman udah upload produk, tentunya teman-teman juga pengen dong untuk bisa mendapatkan transaksi pertama di Tokopedia. Nah, ada 5 langkah yang harus dipersiapkan untuk menyelesaikan transaksi pertama. Yang pertama, atur layanan pengiriman per produk. Jadi teman-teman tentukan logistik pengiriman berdasarkan lokasi toko dan juga jenis produk. Nah, yang kedua, balas chat dan juga diskusi dari pembeli dengan cepat dan tepat. Dan ini juga salah satu hal yang penting juga nih teman-teman, karena menjadi salah satu parameter juga untuk menilai performa toko. Jadi teman-teman ketika mendapatkan pertanyaan gitu ya dari calon pembeli, teman juga pastikan untuk cekatan juga membalasnya, dan juga tepat juga nih teman-teman, dengan sehingga pembeli bisa langsung terjawab gitu pertanyaannya, dan juga nggak mikir-mikir lagi deh untuk beli produk teman-teman. Nah, yang ketiga, pastikan stok
barang cukup dan terima pesanan pembeli. Nah, ketika teman-teman mendapatkan pesanan, pastikan untuk cepat juga untuk diproses dan juga pastikan untuk stok barangnya cukup gitu ya. Ketika pembeli ada yang beli misalkan 5 pieces ternyata piecesnya cuma 4, nah itu pastikan untuk stoknya diatur juga di halaman Tokopedia Seller. Nah, yang keempat, cetak label pesanan. Di sini sudah ada opsinya juga dari Tokopedia Seller. Teman-teman tinggal bisa langsung print gitu ya. Dan yang terakhir, ini penting juga untuk pilih jenis layanan pengiriman. Nah, teman-teman ketika mendapatkan order, nanti barangnya itu bisa dijemput oleh kurir langsung ke toko atau ke rumah teman-teman, atau bisa teman-teman yang ke agen. Gitu. Jadi 5 langkah ini bisa teman-teman coba explore ya untuk bisa menyelesaikan transaksi pertama di Tokopedia. Oke, tadi yang kita jelasin udah banyak banget nih Kak Adit. Dari buka toko, upload produk gitu ya, sampai bisa tarik order banyak gitu ya, sampai mendapatkan transaksi pertama. Tapi setelah itu, sebagai penjual atau penjual online gitu ya, penjual di Tokopedia, tentunya teman-teman juga harus secara berkala memantau dan juga mengatur aktivitas toko melalui halaman Tokopedia Seller. Nah, sebenarnya seperti apa sih halaman Tokopedia Seller dan juga apa aja yang bisa kita explore? Nah, Kak Adit mungkin boleh jelasin nggak sih Kak Adit tentang halaman Tokopedia Seller ini? Oke, thank you Kak Adrian. Iya, seperti yang tadi Kak Adrian sudah sempat introin juga, kita bakal lihat nih halaman Tokopedia Seller itu tampilannya seperti apa dan apa aja sih yang perlu kita perhatikan dari halaman Tokopedia Seller. Next Kak Adrian. Nah, kalau teman-teman buka halaman Tokopedia Seller itu sebenarnya ada 14 menu utama nih yang bisa teman-teman temuin di sebelah kiri layar. Nah, dari 14 menu utama ini sebenarnya bisa teman-teman juga explore nih kalau misalnya teman-teman udah mulai jalan tokonya. Tapi untuk pertama-tama nih, biar teman-teman nggak terlalu kebingungan nih dengan pilihan menu, dari kita merekomendasikan teman-teman untuk memantau 4 menu yang bakal kita highlight di sesi ini nih. Yaitu apa aja sih Kak Adrian 4 menu itu? 4 menunya ini adalah statistik, performa toko, iklan dan promosi, dan dekorasi toko. Nah, nanti di sini dari 4 menu ini, seperti yang tadi sebelumnya Kak Adrian udah jelasin, teman-teman udah bisa melihat performa penjualan toko teman-teman nih, semenjak dari misalnya teman-teman udah naikin produk tadi, udah bikin promo lewat paket bundling misalnya, seperti itu. Performanya seperti apa, dan teman-teman juga bisa mengatur dekorasi toko seperti itu. Untuk rincian lebih lanjutnya mungkin kita bisa lihat di slide selanjutnya ya Kak Adrian. Oke, tadi seperti yang sudah dijelasin, setelah udah melihat nih teman-teman udah melihat 4 menu tadi tuh udah teman-teman explore, udah teman-teman juga melihat performa toko dan performa produknya, performa promonya, seperti itu. Gimana sih caranya biar teman-teman bisa kompetitif di tengah-tengah persaingan dengan kompetitor? Karena kan pasti mungkin teman-teman bertanya kayak gimana sih ini saya udah mulai berjualan pertama kali, saya takut dengan misalnya banyak kompetitor. Nah, jangan takut karena Tokopedia bisa ngebantu teman-teman untuk menentukan apakah teman-teman bisa bersaing dengan kompetitor lain apa tidak, seperti itu. Nah, di sini cara Tokopedia menentukannya adalah dengan skor performa toko namanya. Nah, ini skor performa toko ini diperbarui setiap hari Senin, dan di sini teman-teman bisa melihat ada 3 performa nih, kayak lampu lalu lintas. Jadi ada performa hijau, performa hitam, dan performa berwarna merah. Nah, apa sih bedanya dari 3 performa itu? Jika toko teman-teman performa berwarna hijau, berarti performanya itu sudah bagus tuh teman-teman, sudah di atas rata-rata dan harus dipertahankan. Berarti mungkin dari sisi deskripsi produk, dari sisi penamaan produk, dari sisi promo itu sudah baik, seperti itu. Jadi teman-teman perlu pertahankan, dan teman-teman tentunya perlu tetap monitor ya, jangan sampai nanti mungkin performanya turun ke performa berwarna hitam misalnya. Performa berwarna hitam adalah artinya performa teman-teman itu sama dengan rata-rata, berarti tidak menonjol dengan kompetitor lain, seperti itu. Jadi biasa-biasa aja, dan itu perlu di optimalisasi lagi lah istilahnya, seperti itu. Mungkin dari sisi penamaan produknya, deskripsi produk, seperti itu. Dan kalau misalnya teman-teman tidak melakukan itu, jangan sampai teman-teman tokonya jadi berwarna merah nih. Kalau teman-teman sudah berwarna merah,
berarti artinya performa itu masih di bawah rata-rata. Jadi gimana sih caranya kalau misalnya teman-teman berwarna merah dan hitam, yaitu yang tadi Kak Dian dan saya sempat jelasin juga, yaitu ikuti tips yang sebelumnya dijelaskan seperti itu. Jadi makin dari sisi nama produk mungkin harus direview lagi, dari sisi foto produk seperti itu. Jadi di sini mungkin teman-teman bisa melihat ada 7 parameter performa toko yang menentukan si warna dari performa toko teman-teman, yaitu ada kecepatan mengirim pesanan, jumlah pembeli, terus dalam 30 hari terakhir itu dalam 90 hari terakhir teman-teman harus membuka Tokopedia Seller, jadi tetap aktif memonitor toko ya teman-teman. Terus tingkat kesuksesan pesanan juga, jadi teman-teman apakah sudah pesanannya itu langsung teman-teman proses langsung atau misalnya delay, seperti itu juga menentukan. Terus kecepatan membalas chat dan diskusi juga berpengaruh, lalu tingkat pembalas chat tingkat pembalasan chat dan diskusinya juga itu berpengaruh, dan yang terakhir yaitu ulasan produk. Seperti itu. Jadi 7 parameter performa toko ini yang berpengaruh pada penilaian toko teman-teman. Jadi kalau misalnya tadi yang sempat saya jelaskan juga, kalau misalnya teman-teman performanya masih di bawah hijau tuh, teman-teman bisa optimalisasi dari mungkin bisa melihat dari 7 parameter performa toko ini, seperti itu. Jadi hati-hati kalau misalnya teman-teman tokonya sudah berwarna hitam atau merah ya teman-teman ya, itu harus diperhatikan seperti itu. Jadi nanti situ juga bakal ada tipsnya juga tuh teman-teman, kalau misalnya bingung mulai dari mana, bisa ada tipsnya. Jadi apa aja yang harus teman-teman lakuin untuk meningkatkan performa toko, seperti itu. Next, Kak Adrian. Nah, selanjutnya kalau setelah teman-teman buka toko, terus di Tokopedia ini kita punya satu fitur yang namanya Power Merchant. Power Merchant ini kalau misalnya dianalogikan adalah memberikan super power lah ke toko teman-teman agar lebih performanya lebih naik, agar bisa memberikan pelayanan toko yang lebih baik, seperti itu. Jadi intinya mengembangkan bisnisnya teman-teman ke jenjang berikutnya, seperti itu. Jadi mari kita review singkat ya, apa itu sih Power Merchant dan gimana mungkin teman-teman bisa menaikkan upgrade ke Power Merchant, seperti itu. Oke, terima kasih Kak Adit. Ini bagian saya. Kak Adrian. Iya, jadi teman-teman mungkin yang sebagai pembeli juga di Tokopedia mungkin sering juga ya lihat badge Power Merchant. Nah, sebenarnya Power Merchant itu apa dan apa aja sih keuntungan yang bisa diperoleh oleh para seller ketika upgrade ke Power Merchant gitu ya. Dan ini jadi salah satu kesempatan juga nih untuk teman-teman naik level lah istilahnya ya, dari regular merchant ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Oke. Nah, dapatkan fitur menarik nih ya teman-teman, fitur eksklusif khusus Power Merchant untuk mengembangkan bisnis teman-teman. Jadi Power Merchant itu apa? Jadi merupakan keanggotaan seller yang bisa menawarkan fitur eksklusif ya. Jadi ini khusus teman-teman yang memang upgrade ke Power Merchant saja gitu ya, untuk bisa membantu meningkatkan penjualan dan kepercayaan pelanggan tentunya. Dan menjadi Power Merchant tuh seller hanya perlu membayar biaya layanan sebesar 1,25% nih dari setiap produk yang terjual. Jadi ketika memang ada biaya layanan tersebut, tapi banyak juga keuntungan yang bisa teman-teman dapatkan dari keanggotaan Power Merchant ini. Dan biaya layanan yang dikenakan setelah status transaksi berubah menjadi pesanan selesai ya. Jadi teman-teman untuk pemotongan dari biaya Power Merchant ini memang dipotong setelah status pesanan selesai di toko teman-teman. Nah, apa aja sih keunggulan yang bisa didapatkan gitu ya ketika teman-teman upgrade ke Power Merchant? Tentunya teman-teman akan mendapatkan badge khusus Power Merchant. Jadi teman-teman di situ juga bisa menambahkan kepercayaan juga oleh para pelanggan. Saya sharing sedikit ya dari sisi saya dan juga mungkin teman-teman sebagai pembeli di Tokopedia. Kalau saya sendiri akan lebih percaya gitu ya kepada toko yang memang punya badge khusus, mungkin ya ada Power Merchant Pro, ada Official Store. Nah itu tentu teman-teman akan lebih percayalah kepada toko tersebut. Jadi teman-teman pastikan untuk upgrade ke Power Merchant ini dan untuk mendapatkan badge khusus, karena ketika membeli atau mencari produk tertentu gitu ya di halaman pencarian produk, teman-teman juga bisa memfilter. Saya mau ceknya di toko yang Power Merchant aja gitu. Itu tuh bisa banget. Jadi teman-teman
kesempatan untuk bisa muncul di halaman pencarian dan juga akan dikunjungi oleh para pembeli akan lebih tinggi juga tentunya ketika upgrade ke Power Merchant. Nah, keunggulan pertama teman-teman akan mendapatkan fitur bebas ongkir. Ini adalah fitur kesukaan kita semua nih teman-teman. Mungkin di sini ada yang dari berbagai macam daerah di Indonesia, kita bisa menjangkau itu semua dengan fitur bebas ongkir ini gitu ya. Hanya dengan 2,25% per produk terjual dengan layanan bebas ongkir. Jadi teman-teman akan istilahnya mendapatkan dukungan gitu ya untuk biaya ongkir dari Tokopedia. Yang kedua, bisa upload video di halaman produk yang bisa bikin halaman produk tentunya bisa lebih menarik. Nah, ketika teman-teman misalkan menjual apa di baju gitu ya, teman-teman pengen buat misalkan outfit of the day-nya menggunakan baju tersebut, itu bisa menggunakan video di halaman produk. Jadi akan lebih audiovisual, akan lebih menarik juga tentunya oleh para pembeli. Atau mungkin bisa menjual apa ya, produk-produk elektronik misalkan, bisa menyematkan juga videonya bagaimana sih cara menggunakannya gitu ya dari alat elektronik tersebut. Itu bisa banget teman-teman upload video di halaman produk ketika teman-teman sudah upgrade ke Power Merchant. Yang ketiga, gratis biaya layanan kartu kredit non cicilan dan kartu debit online untuk pembeli. Dan ini tentunya akan menambah opsi lagi nih untuk para pembeli dalam menggunakan metode pembayaran. Nah, yang terakhir ini menarik banget nih teman-teman karena teman-teman bisa mendapatkan akses eksklusif siaran live shopping di Tokopedia Play. Jadi mungkin sekarang zamannya untuk live shopping ini ya teman-teman, kayak seru banget ngelihat kita untuk para penjual tuh langsung mempromokan produknya dalam format live shopping gitu ya. Teman-teman bisa lihat contohnya juga mungkin di Tokopedia Play, buka aplikasi Tokopedia gitu ya, dan ini bisa membuat apa ya, lebih menarik lagi nih toko teman-teman karena bisa lebih menarik lagi pembeli karena lebih kebayang juga teman-teman bisa menjelaskan secara detail tentang produk teman-teman melalui audio visual dan juga akan lebih engaging juga, akan lebih interaktif juga dengan para pembeli. Jadi yang pertama mendapatkan fitur bebas ongkir, bisa upload video di halaman produk, bisa mendapatkan gratis biaya layanan kartu kredit non cicilan dan kartu debit online untuk para pembeli yang tentunya teman-teman juga sudah upgrade ke Power Merchant. Dan yang terakhir, teman-teman mendapatkan akses siaran live shopping di Tokopedia Play. Jadi pastikan untuk teman-teman setelah menguasai gitu ya dasar-dasarnya, mulai membuka toko, mengupload produk, sampai mendapatkan transaksi pertama, ketika sudah menguasai semua, waktunya nih teman-teman upgrade ke Power Merchant. Oke, mungkin saya rasa ini adalah slide terakhir nih teman-teman ya. Jadi ketika kita berjualan gitu ya, berjualan online, tentu di Tokopedia, tentu dalam perjalanannya nggak akan mulus-mulus juga nih teman-teman. Kadang kita juga bisa menemukan kendala antara seller dan juga pembeli. Nah, di sini teman-teman tenang aja bahwa ada yang dinamakan pusat resolusi dari Tokopedia, di mana di sini pusat resolusi adalah menjawab bisa menyelesaikan permasalahan teman-teman dengan para pembeli dengan win-win solution tentunya. Dan ketika teman-teman mungkin bertanya ya, apa aja sih memang yang kendala yang bisa ditemukan gitu ya antara kita dan juga pembeli, dan juga bagaimana pusat resolusi bisa memberikan solusi seperti itu ya. Kita akan masuk ke slide terakhir. Jadi layanan pusat resolusi dari Tokopedia itu mengatasi kendala antara seller dan juga pembeli. Nah, layanan ini memang berfungsi untuk membantu menyelesaikan kendala nih antara teman-teman dan juga pembeli nanti ketika berjualan di Tokopedia. Nah, permasalahannya apa sih yang biasanya ditemukan gitu ya dari para pembeli dan juga kita? Biasanya yang pertama nih, produk yang diterima tidak diterima pembeli. Nah, mungkin itu ada kesalahan di kurirnya atau mungkin penyebabnya ada banyak ya teman-teman ya. Yang kedua, jumlah produk yang diterima ternyata tidak sesuai dengan pesanan. Misalkan pesannya 3, ternyata yang datang cuma 2 gitu ya. Itu permasalahan yang biasanya ditemui juga oleh para pembeli. Yang ketiga, produk yang diterima pembeli rusak misalkan ya, dan juga ternyata udah sempat di video ini ternyata sama pembelinya gitu ya, ternyata rusak, dan itu akan coba kita selesaikan di pusat resolusi ini. Padahal teman-teman sebelumnya udah memastikan nih pada barangnya dalam kondisi yang baik gitu ya, ternyata diterima rusak. Nah, yang keempat, produk tidak sesuai dengan pesanan pembeli. Misalkan beli A, datangnya B gitu ya. Loh kok bisa gitu ya? Nanti akan diselesaikan juga sama pusat resolusi. Yang terakhir, ada terdapat selisih ongkos kirim. Misalkan
yang mestinya tersematkan biaya ongkirnya adalah 18.000, ternyata kok ini biaya ongkirnya sebenarnya 15.000 aja gitu loh. Nah, itu semua permasalahan yang biasanya pembeli dapatkan gitu ya. Dan tenang teman-teman, kita sebagai seller semuanya akan diselesaikan di pusat resolusi Tokopedia dan tentunya win-win solution juga. Nah, teman-teman bisa peroleh gitu ya komplain-komplain atau mungkin permasalahan yang dihadapi oleh pembeli ini di halaman Tokopedia Seller bagian pesanan di komplain di halaman sebelah kanan nih layar teman-teman. Ketika teman-teman buka halaman Tokopedia Seller, teman-teman buka aja pesanan di komplain, teman-teman bisa melihat nih kendala-kendala yang dihadapi oleh para pembeli. Dan juga teman-teman mungkin ketika mendapatkan permasalahan ini, saran dari saya tetap tenang aja teman-teman, jangan cuma coba reaktif gitu ya untuk membela diri, lebih ke kita mencoba untuk tenang, kita mencari dulu permasalahannya dan juga mendengar dulu terlebih dahulu ya dari pembeli punya permasalahan apa, dan ketika solusinya ingin kita cari, pusat resolusi Tokopedia bisa membantu teman-teman untuk menyelesaikan masalah seperti itu. Jadi teman-teman untuk perjalanannya nanti sebagai seller di Tokopedia, seller online di Tokopedia tentu nggak akan mulus-mulus juga nih teman-teman. Ada challenge-nya juga, tapi teman-teman bisa menganggap challenge ini sebagai bagian dari dari perkembangan teman-teman lah, pendewasaan teman-teman juga menjadi penjual online di Tokopedia.